cuman ya hak masing-masing orang lah sebenarnya. Iya, tapi untuk para temen-temen nih yang kepengen modif motor, misalkan pengen motor kayak gini, kayak gitu, minimal ya etikat baik, bilang dulu ke orangnya, daripada udah jadi blek langsung gua review kayak dulu gua domelin langsung sama orang. Mas serius, itu satu komunitas tuh dia ikut. Ya sebenarnya ya maksudnya daripada kita ngambil dari orang, mending kita mikir sendiri sih sebenarnya. Juga kalau emang udah buntu ya, kalau emang harus jiplak ya nggak apa-apa lah, yang namanya itu mah hak masing-masing. Berarti motor kita juga keren gitu ya, kalau ada orang yang kepengen niru konsep ini. Bener. Terus untuk stabilizer nih Mas, itu kenapa lu double 2? Gua tampilan doang atau emang gimana dulunya? Buat tampilan doang sih. Tapi emang keren banget. Iya, ya biar agak ini aja lah. Walaupun dia ini pakai S26 Mas, tapi dari atas itu looknya kayak moge, bener gak sih? Itu yang nggak bisa RR New lakuin. Maksudnya misalnya kita nih modif RR New, tapi looknya itu nggak kayak ini loh, serius. Kalau dari kokpitnya, dari stang-stangnya itu keren, asli emang. Ya geng, balik lagi di YouTube channelnya Antar ML. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya geng. Udah lama banget gak bikin video review kayak gini, jadi kayaknya agak dikit-dikit kaku nih geng. Oh iya, buat teman-teman yang sedang menjalankan bulan puasa, semoga puasanya lancar ya geng, sampai sore ya bagi yang kuat lah ya geng. Di kesempatan kali ini kita lagi ada di daerah Tangerang. Ini di daerah mana Mas? Ini daerah Tangerang GLC Mas. GLC? Iya. Jadi ini di daerah GLC ya geng, Tangerang. Kalau kita lurus itu udah masuk tol ya Mas. Iya, udah masuk tol. Tapi berhubung di sini agak sepi, jadi masih bisa lah buat review-review ya geng. Karena dulu sini juga banyak tongkrongan ya Mas. Dulu banyak Mas, cuman emang karena makin lama sepi jadinya. Dibubarin juga mungkin ya. Dibubarin sama Sapam juga. Nah, di samping gue ini ada Mas Bondi ya geng. Dia adalah owner dari Ninja 02 dari komunitas SRS ya? SRS itu singkatannya apa sih Mas? Super Rail Sport Mas. Super Rail Sport ya. Oh, seperti yang di belakang Ninja RR itu ya? Iya. Super Rail Sport. Iya. Kita itu sebenarnya kenal udah lama sih ya Mas ya? Iya, udah lama Mas. Dari 2000 berapa itu kira-kira? Dari 2020 Mas. Dari 2020. Iya. Jadi gua kenal dia ini udah lama geng, 2020 ternyata. Baru ketemu lagi sekarang. Kemarin sekalian gua ke Bekasi, gua japri Mas Bondi. Nah, ternyata dia bisa ada waktu buat nge-review ya, geng. Oh, ngomong-ngomong, udah bilang ke Ayang belum nih kalau mau keluar? Waduh, belum punya Ayang kita Mas. Kalau itu belum punya Ayang. Kenapa? Ya, namanya jodoh Mas, santai aja lah Mas. Nggak buru-buru ya. Untuk motor ini akan kita review ya geng, karena dulu banyak yang nanya. Kemarin ini juga kayak ikut kontes tuh Mas. Iya, kemarin sempat ikut Mas. Ya buat iseng-iseng lah. Pas bareng sama ninjanya Mas Ngantuk itu kalau salah ya. Bareng sama ninja Mas Ngantuk, Mas Haji itu. Bertiga. Nah, kita akan nge-review motor ini geng dari awal sampai akhir. Untuk basic sendiri Mas, ini sebenarnya motor tahun berapa? Ini masuknya tahun 2009 Mas. 2009. Ya. Berarti originalnya all ya? All ya, original all. Udah perubahan. Airbrush, terus udah diganti ban-ban kecil ya geng. Untuk konsep sendiri nih, lu masuk kemana sih Mas? Atau masih modif-modif iseng-iseng standar harian? Kalau ke kontes kemarin masuk apa tuh? Kalau ke kontes kemarin masuknya ke racing look Mas. Racing look? Iya. Masuknya ke racing look ya geng? Sebenarnya mah buat iseng-iseng harian sih Mas. Kontes itu juga ibaratnya cuman buat pengen ya, nyalurin hobi lah. Biar foto. Ada pergerakan juga gitu. Untuk airbrushnya ini terinspirasi dari mana Mas? Dari orang atau dari temen atau lu serain ke tukang catnya dulu? Kalau dari warna sih ngambilnya dari helm Arai sih Mas. Helm Arai, iya, inspirasinya itu. Jadi ini konsepnya Mas Bondi sendiri ya geng? Bukan niru dari orang, tapi dia terinspirasi dari helm Arai. Untuk motor ini sendiri jujur ganteng banget Mas. Sumpah, dari RR All yang pernah gue lihat nih ya, yang jari-jari, yang nggak rame, yang warnanya simple tapi masuk, cuman ini serius. Alhamdulillah. Untuk modifikasi sendiri, mesin tapi masih standar nggak? Mesin standar Mas. Untuk karbu pengapian? Pengapian standar. Karbu cuman berubah doang sih, pakai PWK Mas. Yang 28? Iya, PWK 28. Untuk mesinnya standar ya geng. Untuk baut sendiri juga udah full probol apa belum nih Mas?
udah hampir full probol mas. 90% lah ya. Hampir. Udah full probol ya kayak untuk bautnya, mesinnya masih standar. Nah, untuk velg depan ini pakai apa, Mas? Kalau velg depan pakai Jinfei mas. Ukurannya? Ukuran 120 depan, belakang 140. 120, 140. Iya. Warna biru nyesuaiin sama corak yang Iya, di corak di body. Untuk jari-jari pakai apa, Mas? Pakai TDR mas. Pakai TDR. Kalau jari-jari. Ini dari dulu perasaan gue ketemu lu sampai sekarang yang berubah apanya, Mas? Apa masih sama nih? Masih sama sih mas, nggak ada mungkin radiator mas. Oh, radiator. Iya, radiator. Dulu pakai yang gambot. Oh, dulu pakai MC28. Iya. Sekarang ke Space. Iya, ke Space. Agak kegedean kayaknya mas. Lihat yang ramping-ramping lah. Kalau untuk radiator MC28 dulu dipasang di motor ini, itu pakai nyok nggak sih? Kalau pakai nyok mas, agak nyok bagian dalamnya. Oh, tapi untuk sini nggak? Enggak. Jadi ke RLO bisa masuk tanpa coak? Tanpa coak. Coak bagian dalam doang sih, dari dalam tuh. Oh, gitu. Untuk water pump juga udah SPS ya? SPS ya. Dari dulu itu kalau water pump. Terus kalau ban depan ini pakai Duro, Mas? Pakai Duro. Ya, ini yang paling kecil lah ya? Paling kecil ya saya. Lupa kita. 118 atau berapa ini kayaknya paling kecil ya. Terus untuk belakang pakai Atmidas. Atmidas 215. 215. Iya. Untuk velgnya ukuran 140, untuk bannya pakai Atmidas ya, Keng. Jari-jarinya juga pakai TDR. Untuk trommel sendiri lu pakai Moto One apa sih? Pakai Moto One, Mas. Kalau buat trombol. Ini dari dulu berarti Moto One. Moto One, iya. Sekarang itu Moto One harganya itu di angka berapa sih, Mas? Kalau nggak salah sekarang berapa ya? Kalau dulu sih ngangkat 1450. 14. Nah, sekarang nggak nyampe. Oh, nggak nyampe, Mas. Sekarang 1 juta udah dapet. Iya. Tapi sekarang trommel itu agak lebih booming lagi loh, Mas. Sering dipakai, nggak pakai non rem gitu. Sekarang anak-anak sekarang itu banyak yang pesen. Soalnya saya kan juga jualan juga, bantu-bantu Mas Imam. Jadi emang lagi kenceng dia. Cuman harganya udah turun. Udah turun. Untuk MC28 sendiri juga itu udah turun sih, Mas. Untuk sok depan nih, Mas, lu pakai sok apaan? Pakai bottom Sonic, Mas. Untuk asnya? Asnya 26. As 26 ya? Iya, as 26. Segitiga itu pakai apa, Mas? Segitiga pakai high-tech, Mas. Segitiganya pakai high-tech ya, Kang. Untuk Segitiga pakai high-tech. pengereman dia pakai Nissin yang 4 piston. piston. Untuk selangnya pakai Sweet apaan sih, Mas itu? Itu Selang Sweet, remnya Mas. pakai Sweet. Iya. Nah, untuk disc brake-nya ini pakai Morin. Morin apa sih? Bukan, Mas. Bukan. Sunstar. Kayaknya Sunstar. Oh, Sunstar. Kenapa nggak Sunstar. ganti? Kayaknya sih Sunstar. Kalau nggak Morin ya Sunstar gitu aja ya. Kenapa nggak pakai disc yang buta, Mas? Belum ada ini sih. Belum ada belum ada gambaran. Iya. Ini dari dulu Belum ada- berarti. Iya, dari dulu. Dari 2020 itu, Mas. Masih awet ya? Iya. Kok awet, Mas. kok lu betah sih pakai satu konsep? Kalau gue orangnya bosenan nih, pasti gonta-ganti. Kalau gue lihat kayak lu itu konsisten nih sama Iya, konsep. kalau kita sih ya gimana ya? Nggak mau terlalu ngikutin lah. Sesuai kepengenan kita aja. Soalnya kan kita pengennya yang dilihat kitanya doang, bukan dilihat dari orang gitu. Siap. Lah, untuk stang sendiri nih, Mas, pakai apa? Kalau stang pakai high-tech juga, Mas. High-tech. Iya. Stangnya pakai high-tech. Untuk pengereman, handle kopling kanan kiri pakai Nissin juga. Nissin. Untuk pengereman atas dia pakai Nissin ya, geng, plus kopling, tabung minyak rem juga satu set. Satu set Nissin. Untuk gas spontan itu pakai apa, Mas? Gas spontan pakai variasi sih, Mas, variasi. Variasi. Heeh. Hand grip ya biasa lah, umum. Biasa umumnya. Terus untuk stabilizer nih, Mas, itu kenapa lu double 2? Buat tampilan doang atau emang gimana dulunya? Buat tampilan doang sih. Tapi emang keren banget. Iya, ya biar agak ini aja lah. Walaupun dia ini pakai S26, Mas, tapi dari atas itu looknya kayak Moge, bener gak sih? Itu yang nggak bisa RR New lakuin. Maksudnya misalnya kita nih modif RR New, tapi looknya itu nggak kayak ini loh, serius. Kalau dari kokpitnya, dari stang-stangnya itu keren, asli emang. Untuk RR ini. Untuk speedometer pakai Koso itu. Pakai Koso, Mas, kalau buat speedometer. Iya. Untuk dudukannya itu pakai yang akrilik. Akrilik. Kenapa nggak yang karbon? Dari dulu gini? Dari dulu awal gitu. Awalnya dulu belum ada sih, Mas. Oh, karbon belum Iya, ada ya? Belum muncul-muncul. Kalau karbon sekarang lagi laku juga Lagi itu, Mas. laku Iya. Untuk yang akrilik malah yang sekarang udah nggak keluar. Nggak keluar ya. Iya, dia nggak ngeluarin bening, langsung awal, iya. di karbon ya.
Jadi emang modifan agak lama ya kayak, cuman ya masuk sih. Terus untuk di sini gue lihat ada yang di karbon juga nih. Iya, karbon sedikit di bagian situ doang, Mas. Dashboardnya di karbon ya, Geng. Terus iya. Untuk visornya masih standar yang bening. Untuk lampu depan juga masih standar apa udah diganti? Untuk bohlamnya? Bohlamnya pakai yang biasa, Mas. LED. Ya. Terus kita ke bagian tutup tangki. Untuk tutup tangki pakai apa, Mas? Tutup tangki pakai high-tech ya. High-tech. Iya. Kalau nggak high-tech ya Brembo ya. Iya. Ramai banget. Di sini emang deket jalan tol ya, Geng. Jalan tol ya. Jadi kita nunggu lewat dulu. Jalan. Soalnya tadi panas banget ya, Mas ya. Sekarang set ini udah mendung. Terus kita lanjut ke bagian jok, Mas. Untuk RR All sendiri dia memang udah pisah ya. Udah bisa, Mas, kalau buat yang RR. Kenapa nggak pakai yang slim? Mau mempertahanin ininya apa gimana? Emang mau biar kelihatan ini aja sih, Mas. Kalau yang slim kurang ini, Mas, lihatnya. Iya, terlalu tipis gitu ya. Terlalu tipis. Kalau buat RR New mungkin bagus ya. Bagus ya kayak. Cuma kalau buat ke all kayaknya terlalu ini. Soalnya modif RR All ini gampang-gampang susah loh, Mas. Kalau konsep lu masuk ya bagus, kalau enggak ya jelek, serius. Terus untuk di bagian bawah, untuk rangka dulu nih. Ini udah lu repair lagi kan? Udah di repair lagi, Mas. Buat ini dicat dari ulang lagi lah, dari awal lagi. Kalau untuk pengecetan blok mesin itu dari dulu apa baru yang mana-mana ini? Kalau dari blok mesin mah udah dari dulu, Mas. Dari dulu juga ya? Dari yang pas kita ketemu pertama tuh udah kayak gini posisinya. Untuk cover mesin juga udah diganti. Ganti udah pakai high-tech. Knalpot juga pakai high-tech, Mas. Pakai high-tech. Ini knalpot zaman dulu ya. Zaman dulu. Nah, sekarang udah nggak ngeluarin lagi ya, Geng, yang model kayak gini karena dia juga udah ganti logo, pakai logo yang baru. Untuk bawah pakai DBS. Pakai DBS biar agak tinggi aja sih, Mas. Jadi sensornya doang ya kayak gini yang high-tech. Kalau belakang pakai DBS juga agak-agak Cobra apa gimana sih, Mas, ini? Iya, Cobra, Mas. Cobra. Biar agak nenggak aja. Untuk tiang knalpot juga udah diganti, stepnya udah nggak ada ya, Geng, karena emang jomblo. Jomblo, Mas. Aduh. Lanjut ke bagian arm belakang. Arm belakang pakai DKT. Iya, armnya pakai DKT ya, Geng. Pokoknya ini motor sebenarnya simple banget untuk modifikasinya. Untuk sok belakangnya sendiri itu pakai apa, Mas, lu? Sok belakang pakai WP, Mas. WP. Iya. Yang tabung pisah ya? Iya, tabung pisah. Terus kemana lagi nih, Mas? Underbone DKT. Buat underbone. Terus kalau misalkan nih, Mas, ada temen-temen yang kepengen modif Ninja All, tapi kepengen yang konsepnya agak-agak kayak gini, itu menurut lu gimana tuh? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya mah, namanya juga kepengenan orang kan. Kepengenan orang ya, soalnya gini, Mas, kadang ada owner yang lewat. Kadang-kadang ada owner yang ditiru, cuman dia itu nggak terima, Mas, serius. Gue sering ngalamin kayak gitu. Yang kayak gitu. Iya, banyak. Sebenarnya juga kadang-kadang baru jadi namanya kita ngecat gitu ya. Apalagi kita ngambilnya mikir-mikir gitu kan, terus tiba-tiba ada yang ngejiplak. Ya minimal enak juga sih. Cuman minimal ada etika sih ngomong. Iya, cuman ya hak masing-masing orang lah sebenarnya. Iya. Tapi untuk para temen-temen nih yang kepengen modif motor, misalkan pengen motor kayak gini, kayak gitu, minimal ya etikat baik, bilang dulu ke orangnya, daripada udah jadi blek langsung gua review kayak dulu gua domelin langsung sama orang, Mas, serius. Itu satu komunitas tuh dia ikut. Ya sebenarnya ya maksudnya daripada kita ngambil dari orang, mending kita mikir sendiri sih sebenarnya. Juga kalau emang udah buntu ya, kalau emang harus jiplak ya nggak apa-apa lah, yang namanya itu mah hak masing-masing. Berarti motor kita juga keren gitu ya, kalau ada orang yang kepengen niru konsep ini. Benar-benar. Ya emang keren, Mas, keren. Untuk modif nih, Mas, ke depannya mau dibikin apa buat motor ini, project ke depannya? Paling kita mau ngerubah rangka sih niatnya, Mas. Buat ke depannya nanti dicoak atau ya paling agak coak sama masang subframe belakang. Bis, mantep. Jadi kelihatan lebih total ya? Iya, benar. Kayaknya kurang banget nih biar rangka. Iya, dari dulu soalnya kayak tuh udah waktunya nih, Mas, buat bikin yang beda lagi lah. Iya.
Perlahan aja lah. Terus niatnya mau ganti lagi gak nih ke radiator yang lebih gede? Ada sih pikiran, cuman ya mungkin nantilah. Ya projectnya paling cuman segitu ya, Keng. Kedepannya paling akan ganti rangka. Terus ada cerita lucu lagi nih, Geng, kalau kita bikin video sama motor ini. Jadi gua sebelum OTW kesini tadi itu di jalan bocor 3 kali. 3 kali, Mas. Pertama bocor, kita tambal, ganti ban tuh. Belum lama bocor lagi, ternyata itu pakai ban bekas tadi. Nggak baru. Padahal gue bilang baru, dia keluarin juga dari kotak. Tapi giliran gue tambal yang ketiga, ternyata itu ban bekas, Mas. Pokoknya parah lah. Harusnya nggak boleh begitu tuh. Terus untuk motor ini sendiri juga setiap ketemu gua itu roboh. Itu kenapa, Mas? Kenapa roboh nih motor? Tahu itu kayaknya ini ada aja ya. Iya. Yang pertama itu dijatuhin model. Terus yang kemarin pas mau lagi medok, kacau, geng. Pokoknya ini motor nggak mau gue deketin kayaknya. Aduh. Sensitif berarti. Tapi yang semalam nggak apa-apa nih, Mas? Nggak apa-apa, Mas. Aman. Serius. Aman, nggak ada yang apa. Orang ada yang retak gitu. Untung nggak perg ya. Iya, nggak jatuh gubrak. Kaget gue, Mas, serius itu. Ya mungkin segitu dulu nih ya, Mas ya. Buat motor ini untuk Instagram, Mas nih. Buat siapa tahu buat teman-teman yang kepengen ngelihat karirnya Mas bisa buka Instagram. Kalau buat Instagram Bondi 02, Mas. Bondi 02. Iya. Jangan lupa di-follow ya, Geng. Bondi 02. Ini motornya pokoknya banyak foto-fotonya, cakep ah. Ini sebelum kayak gini ada nggak fotonya di Instagram, Mas? Ada, Mas. Ada. Warnanya apa? Merah marun. Awalnya, iya. Awalnya merah marun. Kalian tinggal follow aja ya, Geng, di Instagram. Terus apalagi ada pesan-pesan nih, Mas, nggak buat teman-teman? Buat teman-teman pencinta modifikasi di seluruh dunia. Ya tetap semangat lah, namanya kita ngejalanin hobi, Mas. Ya, kalau nanti dibully nih, Mas, pakai ban kayak gini nih, kadang-kadang kan ada tuh yang nggak fanatik banget sama ban cacing, kadang-kadang ngomongnya itu medesin. Kadang kalau yang orang-orang sekarang mah cuma ngikutin alurnya sekarang aja sih, kan kalau kita mah dari dulu ya. Demennya ban kecil ya, masa ya kita harus ngikutin dia orang kita nggak demen sih. Ini ngomong-ngomong hujan, Mas. Iya, hujan. Aduh, kacau. Ini mau hujan, Geng. Mungkin segitu dulu ya, Mas ya. Nah, berhubung ini mau hujan, kita mau prepare dulu nih, Geng. Aduh, gede nih, Mas. Nah, yaudah buat geser ke kolong juga. Kita mau geser ke kolong ya, Geng. Ya udah, Geng. Makasih yang udah ngeklik video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, Geng, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Jangan lupa follow juga IG-nya Mas Bondi 02. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.